motivasi dari Coach Ruben Hood Iya. untuk Bisik-bisik. menghadapi game kedua. Ayo, lu bisa. Keduanya. Lu tahu kan tugas lu apa? Dia tahu. Jalankan. Oke. Tapi Dewa United HK juga dengan lagi dalam tren positif 1-0 mereka pegang. Kita akan lihat bagaimana progres mereka di game yang kedua. Akankah membawa ini ke 2-0 atau disamakan sama Bigetron Academy. Jadi ini dia game kedua kita di match kedua MDL ID season ke-14. Let's go. Ini dia game yang kedua. Untuk sekarang sih sebenarnya harusnya agak bertukar ya. Agresifnya bakal dipegang sama Bigetron. Harusnya. Iya, mereka bawa Selenanya juga, ya kan, maksimalin lagi. Digimon udah bantuin ke arah satu buah purple buff milik dari Vans. Ini akan mempercepat lagi bagaimana pattern farming yang bisa dilakukan oleh seorang Nolan. Tapi gak mau kalah nih untuk Gwinsky, dia udah nge-cut nih satu wave minion. Udah pasti menang jalan dengan head to head antara Elise dan juga Beleric. Betul. Dan dia bisa kasih info juga nih ke rekan-rekannya. Woi, jungle lawan lagi orange nih. Udah info mahal jadinya. Tapi untuk item build-nya, Ya, ini untuk emblemnya juga masih dengan emblem fighter. Bergen Hunter ini kayak udah lumayan jadi pakem ya, tapi masalahnya Gwinsky. sakitnya itu dari Vans. Hampir membuat dari Gwinsky sedikit terseok-seok. Dan hampir dapet tuh itu. Hampir, tapi Vilus ini agak terhambat ya. Pattern farmingnya masih level 3 juga nih sekarang. Sedikit tertinggal. Di arah bottom lane masih ada 1v1, menang jarak pastinya. Karena Granger ini tipikal mudah dihindari. Ya. Dengan tembak lurus, tapi ada fans nih mau bergerak. Karena Restless. Sneaky Vicky dan Restless dia bakal dalam keadaan yang cukup sulit karena Fracture sudah ada di tangan Vans First Blood untuk Vans. Karena dia pakai Purify juga kan, sehingga ya nggak bisa kabur. Oke, abis lorongnya connect. Tapi dengan Gargoyle-nya juga Shen. Too strong sih, masih cukup tebel sih dia. Oke, masih aman. Tapi masalahnya yang berbeda adalah di arah gold lane-nya. Ini pressure-nya kembali harus dihadapi oleh seorang Melissa. Ya, late game adalah jawaban untuk Dewa United HK, tapi Bigetron Academy harus memastikan mereka lebih cepat untuk lebih menang di menit 15. Ya, apakah Nolan adalah kunci? Mungkin. Tapi ya seenggaknya untuk sekarang dari Dewa United HK yang mengejar lah ketertinggalannya. Mereka dapetin turtle-nya juga dengan begitu cepat. Ada pertukaran yang coba dilakukan oleh Dewa United HK sekarang. Pergerakan dari Bigetron Academy masih fokus untuk memberikan space terlebih dahulu bagi farmingnya. Tapi Ultron Fruit Fruitnya dapat ke arah 2 player. Mencoba untuk mencari bala bantuan di arah yang lain. Namun Ebiowa yang bakal coba dituju. Rotoclide dan akhirnya mau dari Gwinsky. Yang kali ini di pressure. Untungnya masih bisa mundur. itu kayaknya Retsu-nya nggak siap ya buat nge-follow up. Karena tadi sebenarnya Throne of Ruin connect 2 loh. Itu kalau ada follow up dari Retsu lumayan serem harusnya. Oke, Digi bakal coba untuk ditabrak oleh Shane. Sebenarnya bukan ditabrak sih, lebih ke dibantuin aja nih. Seenggaknya dari Restless biar gak terlalu tertekan. Iya. Kasihan kalau di pressure terus-terusan. Butuh bantuan. Tertekan terus dan Andy. Masih ada motivation roll juga untuk mundur. Masih ada SP tambahan yang bisa didapatkan untuk mundur sustain. Untungnya di Sparestorm bisa loncat tembok ya. Iya. Kalau enggak sih agak PR ya. Kayak Gwyn kan gak bisa lompat robot. Tapi tembok kayak gitu bisa. Bisa. Oke, dari Dewa United juga mereka coba untuk kembali membalikan keadaan ya, ngasih pressure lebih juga. Sebenarnya kalau ngeliat dari kedua belah jungler sama-sama punya damage instant burst. Ya nggak, siapa tapi nantinya yang akan lebih on point untuk bisa delivering damage. Dan Sky Pierce sudah selesai di tangan Digimon Digi. Harusnya udah bisa diajak ke teamfight. Harusnya ya. Apalagi next turtle kan juga deket tuh sama good lane-nya. Tapi item pertama ya Skypierce dia ya. Biasanya Hunters Fury Hammer dulu, baru Skypierce. Sky Pierce. Baru nanti langsung lanjutkan ke Counter Strike. Dan ya, kalau misalnya udah pegang ke arah Skypierce, tinggal gimana nanti pro laner yang bisa untuk memberikan space untuk dirinya. Namun sekarang EBOY di arah tengah. Aman-aman. Ya hati-hati ya kalau misalkan mau Garot maju, kena lightning ball itu bisa miscalculation, bahaya. Tapi turtle-nya coba dipegang lagi sama Dewa. Ini dia nih. Turtle-nya bisa diamankan oleh Vilus sepertinya. Dan Throne of Ruin dapat ke arah Doppler kembali. Namun ada Mini Fury yang coba untuk dihadirkan. AOG, Andy menjadi korban Vilus kali ini yang berhasil mengeksekusi. Oke, pertukaran memang coba dilakukan ya sama Bigetron Academy di sisi yang lain. Karena Vans, dia habis full plating di atas, dia jalanin wave-nya juga. Bahkan dapetin turret dan dapetin purple buff. Ya, plating, turret, purple buff, kaya raya.
Memang ini tugasnya Nolan gak sih? Ya, dan itu juga sebuah comms yang memang dilakukan sama Big Hero Academy bahwa ya gak usah dikontes turtle-nya. Kasih aja space lagi buat fans. So far so good. Yang penting saya farming. Yang penting fansnya santai. Dan memang untuk berhadapan dengan fighter jungle kan agak susah ya Assassin ya. Dan untuk sekarang di arah bottom lane ini Rhapsody coba untuk diantarkan terus-terusan oleh Digimon. Namun teman-teman di arah belakang, arrow-nya konik sekarang membuat dari sosok Restless hampir saja bisa di take down. Masih ada go away. Yap, itu dia. Sebuah ketenangan dari Restless ya. Dia purify, go away yang tepat waktu juga di saat kayak udah mulai berubah wujud. Mau garot dia baru go away. Yes, selamat langsung ya. Langsung selamat dan bisa mundur. Selain itu juga mempertahankan outer bottom turretnya ya. Di atas coba untuk dibalesin juga dengan adanya Philus. Outer top turret, tapi hati-hati banyak serangan yang akan hadir ke Philus. Sudah mulai ada fans yang coba untuk hadir. Ada Andy, ada ABOY, Philus. Bahkan coba untuk menanti rekan-rekan bakal datang. Oh, DBC sakit sekali. Tapi terima kasih banyak kepada Minion Fury yang membuat dari sosok fans selamat. Yap, itu langsung ada hentakan airborne evac ya. Ngebuat dari Philusnya juga nggak bisa targeting lagi. Tapi lumayan pede ya untuk Philusnya maju karena ada backupan dari rekan-rekannya yang hadir juga. Akhirnya ya tidak ada pertukaran yang terjadi, tidak ada point death juga satu sama lain. Beda dengan adanya nafas lagi untuk Digimon Digi di arah bottom lane-nya. Outer bottom turret sudah dihancurkan, tapi Turtle kembali coba untuk di-setup. Ada flicker bersama dengan Rod of Diet yang membuat dari Restless dan juga Ray sudah masalah. Tapi Philus tahu bahwa Alianzo gak punya apa-apa lagi. Langsung dapat strike, tapi Digimon Digi tiba-tiba di arah belakang benar-benar bersinar dengan double kill-nya. Ya. Tapi sebenarnya itu tadi kayak flicker Wreck of Red yang bagus banget. Tapi sayangnya Andy gak bisa backup karena gak ada Minion Fury yang ready. Sehingga akhirnya ya tukar nyawa tapi seenggaknya masih keuntungan buat Big Hero Academy ya. Dengan double kill yang dikantongi oleh Digimon. Perfect Turtle disecured oleh Philus. Hampir ada upaya pencurian karena retalinya juga tadi siap ya dari fans. Tapi Philus mengamankan Turtle ketiganya. Langsung konsil gini. Ada EOG yang coba untuk mengudara dari Shen. Menjaga teritori di arah tengahnya. Mencoba untuk mengamankan kegiatan dari Big Hero Academy. Namun satu Minion Fury ternyata membuat dari Shen langsung tumbang di tangan Digimon Digi. Free hit banget Digimon. Free hit banget pastinya dengan 30 berarti stack lethality dari Digimon Digi yang akan dijaga mati-matian. Enaknya pastinya dengan adanya dua frontliner ya. Ada Alianzo, ada Andy dan punya efek CC. Atau bahkan kalau main sama ABOE juga bisa banget. Distant, terus dia tinggal nyicil-nyicil dari kejauhan. Dan jangan sampai lepas fans masih memaksimalkan bagaimana pattern ataupun apapun yang bisa dia lakukan untuk mencari-cari lagi bagaimana objektif yang bisa didapatkan. Kalau tadi si Philus 9 ya, menit 9.15, kita akan lihat fans level berapa? Level berapa? Menit berapa level 15 ya? Oke. Karena sejauh ini farmingnya masih aman, tentram, sejahtera ya. Iya. Tidak ada gangguan sama sekali juga, bahkan ke turret juga ini jadi boostingan lagi. Wah, sekarang udah level 12. Karena bisa row. Philus akhirnya memilih untuk mundur. Skirmish saja. Ya ini Selenanya masih jadi PR ya. Kenapa Selena sekarang meta banget juga? Melissa. Itu dia. Tapi aman sih Restless untungnya. Langsung ada Shen sama Retsu yang... Iya tapi agak di depan juga gak sih? Itu langsung bener-bener dia lagi berdiri. Melahap bulat-bulat. Abis row yang datang ke dirinya. Lapar kali dia, lapar. Bisa jadi. Oke. Wah, kena lagi kah? Enggak, pressure-nya masih tetap dipegang sama Bigetron ya. Dengan 2000 gold sekarang yang dipegang juga. Teror-teror Abyssal Row. Bukan cuma sekedar mau cari cicilan, tapi juga cari informasi. Iya. Walaupun nggak kena, tapi dampaknya itu menyebalkan sekali. Harus pindah posisi, yang dimana mungkin ada posisi yang cukup matang untuk dilakukan. Tapi di arah tengah, Quinski hampir bisa langsung dilap sama fans loh. Yap. Tapi udah menit 9 nih, berarti belum ya. Karena dominasinya nggak sejauh di game pertama tadi. Iya sih. Mungkin awal-awal berapa? 0 ya? Iya, 0. Masalah. Tapi dengan adanya Lord, tuh lihat cicilan dari Digimon sakit banget. Rhapsody yang ngebuat dari Shen harus terpaksa mengeluarkan Rapid Wise. Tapi ternyata ada follow up dari EOG yang membuat dari Digimon selamat dari hentakan yang dilakukan oleh Alianzo. Namun ternyata Rhapsody lagi. Rhapsody terus double kill untuk dirinya. Tujuh anak triple kill karena kali ini tidak bisa terjaga. Philus tahu targetnya namun harus ter-shutdown di tangan Happy OY. Yap, menginjak ke arah trap ya.
Tapi itu karena animasi Avatar of Guardian yang agak sedikit lambat kayaknya ya. Jadi pas mau target ke arah Granger, dia sempat flicker. Dia kan dibuka duluan. Nah, itu dia masih ancang-ancang. Jadi nggak sempat kena efek sisi lagi. Digimonnya masih bisa flicker. Digimonnya free hit. Tapi Restless juga sebenarnya punya space untuk bisa delivering damage. Sky Pierce nyala. Tapi Philus kayaknya emang udah gak ada jalan pulang ya. Karena dia juga kan bowlnya retri. Jadi nggak ada escape tools lagi. Mau nggak mau, tuker nyawa aja. Dan bisa pertukaran yang worth. Waduh, tapi Lordnya bakal dapat siapa nih? Dapat di tangan oleh Fans. Tapi kali ini Renzo dapat kita apa yang dia inginkan untuk point kill. Alianzo juga ketinggalan dan Restless berhasil menghukum sosok Alianzo. Yap. Alianzo-nya tumbang, begitu pun dengan Andy. Lordnya didapetin sama Bigetron Academy, tapi teamfight-nya dimenangkan. Kena dari samping. Jauh, langsung ditutup ya Sonatanya ya. Jauh. Tapi tukar dengan outer middle turret sih, bisa dibilang harusnya jadi nafas buat wah kena lagi. Tapi emang gitu sih, ketemu sama Serena, semakin kita di paling belakang, yang kita pikir aman, ternyata tidak. Makin mudah kayaknya buat Serena yang kena ya. Iya, apalagi kan udah ada, wah pakai ini juga ya. Starlium ya. Starlium side ya pastinya. Oke. Volley defense di atas masih coba untuk dipertahankan juga, masih di menit 11 soalnya. Ada si Halbert di tangan dari Digimon. 50 berarti stack. Enggak, udah pecah. Tadi pecah, tadi ke shutdown. Iya. Tapi belum ada yang bisa terlalu mengantisipasi untuk Elise sih. Oke lah, ada si Albert tadi. Tapi kayak Dominant Ice masih belum menjadi prio untuk Andy. Cuek kayaknya. Karena ya udah kalau dia emang maju ke depan biar dibasmi aja sama si Albertnya Digimon atau sama Fans. Oke, Lord bisa diantisipasi dengan cukup baik, tapi tekanan lagi coba untuk dimaksimalkan oleh Bigetron Academy melalui wave di tengah. Langsung coba untuk Minion Fury dan akhirnya berhasil dapat karena 2 player sekaligus. Digimon free hit lagi. Ada EOG coba untuk agresif dapat karena Alianzo. Philus menjadi eksekutornya. Dibuat KO 2 player sekaligus. EBOY apakah ketahuan posisinya? Enggak ternyata. Oh, dia mau nangkep Philus. Oh aman, tapi EBOY masih ada flicker. Untuk menghindari tonjokan dari Ryu. Itu serem banget sih, itu kalau misalkan tadi dia gak ada flicker bisa jadi hilang. Karena bahaya kalau nggak kena juga kan untuk Abyssal Arrow-nya. Tapi ya jadi kesempatan untuk Dewa United Haika membalikan keadaan. Mereka dapetin turret demi turret, mereka juga masih bisa bertahan dan dapetin poin kill tambahan lagi. 8-8 sekarang udah mulai diseimbangkan. Cuman yang ngebedain ya tetap dari segi struktur bangunan ya. Dari turret-turretnya, karena Bolt ini perlahan dikejar. Tadi yang 2000 something jadi sekitar 800. Apa? Agresivitasnya Bigetron Academy yang sekarang kan jadi kelihatan seimbang. Lama-lama mulai luntur. Apalagi Selena kan. Ya walaupun memang belum tumbang. Tapi kalau makin mid to the late game makin susah gak sih Selena ini kan? Iya, apalagi dalam keadaan defense ya. 45 sekarang stacknya ya dari Digimon Digi. Udah jadi si Halbert juga. Sebenarnya enak sih untuk chain kill. Tapi masalahnya combo crowd control dari Dewa United TK juga serem. Iyalah. Apalagi Throne of Ruin kayak selalu kena 2, 3. Dari tadi ya. Throne of Ruin-nya selalu ada. Oh ini berdua nih, Philus sama Shen. Mau ngasih serangan kejut sih. Tipikal Shen dari dulu dari zaman RRQ. Suka main dari flanking belakang. Dan beneran kombinasi yang sangat tepat membuat dari Digimon dan selamat. Throne of Ruin membuat kali ini tidak ada harapan lagi untuk Bigetron Academy. Terkaget-kaget, shock semuanya melihat pergerakan mereka. Menyisakan Fans sendirian. Fans bakal coba untuk dikejar oleh Shen. Ada Quincy juga menuju ke arah Lord juga yang bakal ada bagi Dewa United TK. Oh itu targeting yang bagus banget, dapetin langsung ke arah Digimon Digi yang dari tadi diincar-incar dan akhirnya sebuah flank yang bagus banget dari Dewa United TK ngebuat mereka dari menangin team fight-nya. 4 player hilang dari Bigetron Academy tanpa pertukaran sama sekali. Tipikal Shen. Suka flanking dan kali ini nggak terbaca sama Bigetron Academy dan membuat mereka dapetin Lord yang pertama. Sebenarnya kalau gue ngeliat flanking gini gue ingat Finn sih. Finn ya. Finn juga di Bigetron gitu kan sebenarnya. Wow, tapi ya react dari Digimon Digi sekarang udah langsung mensecure ke arah Wind of Nature. Sama, Restless juga punya. Tapi yang jadi permasalahan adalah ini dia. Selena dalam keadaan defense ini bakal jadi hal yang berbeda. Baru kita takut. Kejadian beneran. Ini mereka harus defense dulu, sabar-sabar dulu. Tapi masalahnya buat high ground defense lumayan minim sih dari Bigetron Academy. Iya lagi, belum sama Melissa. Kalau misalnya nanti Aidoninya connect, semua pusing sih jujur. Dan udah belar dari Lordnya di slow push dulu di arah atas. Fans masih mencari nafas yang lain.
Masih coba untuk dapetin farmingnya juga karena mau nahan daripada nggak ngapa-ngapain kan. Ya, Atau tetap cari informasi. tahan Oh, satu. atau dia ini nih nge-cut wave tengah. Pegang satu lane. Ya jadinya dari Dewa juga kesulitan sih untuk endgame langsung karena mereka cuma punya satu lane tapi ada konsil yang terdengar. Sini bakal coba untuk maju ke arah depan. Unbreakable-nya dapat karena satu player yaitu Alianzo. Bakal coba untuk dicicil habis-habis sama Restless. Dibuat akhirnya tidak berdaya dan akhirnya ada sosok dari ABOA yang masih bisa flicker mundur tapi tidak dengan rekan-rekan yang lain. Menuju ke arah 2-0. Menuju ke arah balas dendam. Dewa United walaupun kali ini Digimon gak tersentuh. Masih bisa ke device, WO-nya ke trigger, tapi fansnya yang termakan sudah di tangan Dewa United Heka. Mencoba untuk mundur dan akhirnya menyisakan Digimon sendirian. Oke, Digimon sendirian, tapi apakah mampu untuk bertahan karena masih ada wave di arah tengah yang langsung fokus ke arah base middle turret? Dibalik dengan adanya Immortality, akankah Digimon bertahan semampunya, tapi semuanya fokus ke arah base, membuat dari Dewa